Kementerian Kominfo di tahun 2017 akhirnya menyusun nih Mbak, panduan penyusunan master plan kota cerdas. Dan kita merumuskan framework yang kita percaya akan cocok untuk Indonesia. Kota kabupaten di Indonesia ini punya problematik yang sama, yaitu mereka tidak terlalu terkenal dalam artian yang positif. Kementerian Kominfo kasih dukungan anggaran apa sih untuk kota cerdas gitu ya? Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang pembangunan kota cerdasnya dapat dibiayai oleh anggaran negara. Nggak sanggup, Mbak. Hai, halo Sobat e-Golf dimanapun berada. Senang sekali bertemu lagi nih sama Eka Tura Johan. Tentunya di acara spesial kita yang paling ditunggu-tunggu, yang akan memberikan banyak informasi untuk kita semua. Apalagi kalau bukan podcast e-Golf. Yeay, semangat semuanya. Senang banget ya, soalnya kita bakal banyak dapat informasi penting. Tapi ya kamu kasih pantun dulu biar semangat, boleh bilang cakep ya. Buah ketumbar untuk obat jenggot. Cakep. Apa kabar Sobat e-Golf? Sehat, baik dong pastinya ya kan? Karena Eka juga nggak sendirian hari ini. Kita akan membahas tentang tema apa sih Eka? Temanya yaitu Smart City atau kota cerdas. Jadi bukan cuma manusia aja yang cerdas, kotanya juga harus cerdas. Dan yang nggak kalah spesial lagi hari ini, Eka punya bintang tamu cantik, keren, dan pastinya berwawasan luas yang akan memberikan banyak informasi kepada kita semua. Siapakah beliau? Beliau adalah Mbak Dwi Elfrida, Ketua Tim Pembinaan Otonomi SPBE dan Kota Cerdas. Tepuk tangan dong buat Mbak Dwi. Hai Mbak Dwi. Halo. Apa kabarnya Mbak Cantik? Baik, terima Sehat, kasih. semangat ya. Iya. Wow, ini pastinya udah penasaran nih para Sobat e-Golf. Nih Eka mewakili para Sobat e-Golf di sana untuk bertanya seputar kota cerdas. Soalnya kan kita pengen dong kota kita semua cerdas, ya nggak sih Sobat e-Golf? Mbak Dwi, aku langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak Dwi ya. Latar belakang dan tujuan program Smart City ini itu apa? Serta mohon penjelasannya parameter pemilihan daerah yang terpilih menjadi Smart City itu seperti apa Mbak Dwi? Oke, thank you ya Mbak ya. Mungkin pertama-tama saya akan menceritakan dulu sedikit histori ya. Gimana sih Kominfo kok bisa punya program kota cerdas? Nah, program ini dimulai dari tahun 2017. Dinamakan dengan Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City. Pada saat itu bahkan ada penyebutan Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas. 100 ya? 100. Banyak loh targetnya. Iya. Karena memang pada saat itu program ini diinisiasikan hanya untuk 100 kota kabupaten yang akan menjadi pilot project implementasi program kota cerdas di Indonesia. Nah, program ini pertama kali memang dahulu diinisiasi oleh Pak Menteri Rudiantara yang meminta bahwa ayo Kominfo mulai meliterasi kota kabupaten tentang apa itu sesungguhnya kota cerdas. Bagaimana sih supaya bisa menjadi kota cerdas? Karena pada saat 2016, 2017 ketika pertama kali konsep kota cerdas muncul ke permukaan, banyak sekali kota kabupaten yang kota dan kabupaten ya, kota kabupaten itu sama. Kota kabupaten ini mengklaim kota kabupatennya sebagai kota kabupaten cerdas hanya karena mereka memiliki banyak CCTV, punya comment center, canggih gitu ya. Seolah-olah device-nya itu canggih gitu ya kan. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi kota cerdas itu tidak hanya tentang alat teknologi. Nah, teknologi ada parameter lain? Iya, ada parameter lain. Karena kota cerdas adalah bagaimana menciptakan suatu kota atau kabupaten untuk menjadi tempat yang nyaman, aman, menarik untuk investor, bagaimana meningkatkan perekonomian lokal sehingga perekonomian lokal ini bisa menunjang perekonomian nasional. Nah, jadi kan tidak melulu hanya jadi tentang banyak aspeknya ya. Banyak aspeknya. Kompleksitas dari aspek kota cerdas inilah yang mendasari kami untuk memulai program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City. Memang Kementerian Kominfo sebagai leading sektor dalam teknologi informasi dan komunikasi ditunjuk menjadi leading sektornya kan. Kenapa? Karena teknologi adalah enabler
Ya. untuk mempercepat dampak dari program-program yang lain yang mendukung dari kota cerdas. Contohnya, ketika suatu kota kabupaten itu ingin mengatasi masalah stunting, masalah rendah gizi Itu kepada masalah yang anak. banyak banget di Iya, mana-mana ya. Nah, itu kita mengharapkan mereka mempergunakan teknologi untuk mempercepat bagaimana cara meliterasi masyarakat supaya anak-anak itu tidak terkena stunting. Atau contoh perpustakaan. Nah, kalau zaman dulu kan buku yang tebel-tebel. Nah, kita teknologi hadir bagaimana Jadi supaya e-book sekarang? buku itu ya tersedia dalam e-book, bahkan e-book. bisa diakses oleh masyarakat melalui devices atau let's say smartphone seperti itu. Nah, itu kan contoh-contoh. Tapi kan kota cerdas itu tidak melulu tentang teknologi. Teknologi adalah enabler untuk mendukung terselenggaranya kota cerdas. Seperti Oke. itu. Nah, terkait tadi pertanyaannya Mbak Dari Eka ya, nih Mbak Eka, mewakili e-golf, tentang parameternya, parameter daerah nah, yang terpilih. daerah yang terpilih. Jadi waktu 2017 Jadi bukan yang CCTV-nya banyak ya? Iya, enggak dong, enggak. Aduh, aku dicanggih nih Mbak Dwi. Iya. Nah, pada tahun 2017 ketika kami memilih kota kabupaten 2017 sampai 2019, Yes. kami memilih daerah yang punya kemampuan keuangan daerah. Wah, Oh, mungkin oke. bukan. Waduh, kominfonya Dicek matre dong ya. Dicek dong itu RAPBD ya. Nah, tuh luar kan. biasa. Kenapa? Ini semua ini kan kita menyeluruh kan ya nasional ya berarti ya dari semua pulau ya. Betul. Oke. Nah, kami milih, loh, kenapa sih Mbak harus dicek ke RAPBD? ketersediaan anggarannya? Anggaran. Nah, karena kita mengharapkan bahwa ketika kota kabupaten itu diperkenalkan dengan Yes. teknologi yang lebih canggih, Dia udah siap ya? Dia sudah siap. Oke. Nah, bahkan dia akan harus lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber keuangan yang lain Betul. untuk mendukung implementasi kota cerdas. Oke. Jadi, kalau saya Dari sisi perekonomiannya juga berarti harus menunjang juga ya. Betul. Oke. Nah, kalau saya bisa kasih analogi seperti ini, Mbak. Gimana, Mbak Dwi? Ibarat kota kabupaten ini ibarat satu rumah tangga. Rumah tangga ini tidak mungkin kita minta beli mobil yang mewah Iya. atau peralatan rumah yang mewah ketika mereka masih berjuang untuk memenuhi sandang dan pangan. Ya ampun, Nah. pantesan aja harus dibuka itu si RAPBD ya, itu betul ya. Jadi Benar, kan benar, mereka juga harus sudah stabil sisi perekonomiannya sehingga mereka kita anggap lebih siap dalam menuju kota cerdas. Ketika di segala aspek pembangunannya kita meminta mereka memakai teknologi yang lebih advance. Karena Seperti itu saling bersinergi satu sama Iya, lain ya. Jadi betul. semuanya dibutuhkan kesinambungan ya, Iya, Mbak Dwi ya. betul. Wow, apakah kota kamu atau kota saya? Kota siapa? Kita kayak pengen semuanya di Indonesia ini menyeluruh ya, bukan hanya 100 tapi mungkin nanti untuk kedepannya kan dari 2017 sekarang udah 2022 berarti Nah, udah sekarang tambahan berapa tahun tuh? Ya, jadi bukan cuma 100. Jadi berapa nih Nah, sekarang, Mbak Dwi? sejak 2020 Pak Presiden melihat program 3 kita ini tahun, bagus sekarang nih, udah 5 gitu tahun. ya kan. Literasi, cara kita meliterasi kota kabupaten tentang kota cerdas bagus. Justru beliau meminta untuk diperluas ke semua kota kabupaten. Jadi semakin banyak ya. Iya, jadi kita juga tidak hanya melihat kota kabupaten yang mandiri secara ekonomi atau penganggarannya, tapi goal utamanya di switch menjadi seluruh kota kabupaten ini harus punya literasi yang sama tentang apa itu kota cerdas, sehingga mereka tahu, oh, ketika goal pembangunan saya mau menjadi kota cerdas, saya harus mempersiapkan apa saja seperti itu. Oke. Nah, itu Jadi sudah prepare ya, harus ya, prepare ya. betul. Wow, keren. Apalagi dari 2017 sekarang udah 2022, waktu sudah Iya, berjalan banyak betul. ya berarti Sekarang pembangunan- malah totalnya udah 191 loh. Wow, udah lebih dari targetnya 100 Betul. dong, tepuk tangan dong. Wah, keren. Nah, aku mau tanya ke pertanyaan berikutnya nih, mewakili Sobat e-golf ya. Mbak Dwi, bagaimana frameworknya pembangunan program Smart City ini? Bisa dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menuju Smart City? Oke. Kita Kementerian Kominfo di tahun 2017 akhirnya menyusun nih Mbak panduan penyusunan master plan kota cerdas, dan kita merumuskan framework yang kita percaya akan cocok untuk Indonesia. Ada panduannya ya? Ada panduannya. Kemudian kita meyakini ada 6 dimensi yang harus ada dalam pembangunan kota cerdas: smart governance, smart environment, smart economy,
smart society, smart living, dan yang terakhir itu smart branding. Wah, ada branding juga. Ada ya, branding masuk ya? juga. Nah, kemudian masalah tahapan. Kita setelah tadi seleksi, kita wawancara kepala daerahnya beserta ini pejabat-pejabat pendukungnya. Kemudian mereka juga harus mengisi form assessment-nya. Kemudian kita memilih mereka berdasarkan ranking, peringkat yang hasil itu dari jawabannya. masing-masing kota? Iya, betul. Kalau Nah, kota sama kabupaten bisa disejajarkan? bisa. Jadi kota kabupaten di Indonesia itu sekarang sejajar. Hanya beda luas wilayah saja. Lebih luas kabupaten tentunya. betul, karena kabupaten itu punya desa-desa. Kalau kota punya kelurahan. Ya. Ya, kayak gitu. Nah, kita meyakini bahwa keenam framework ini bisa mendukung pembangunan kota cerdas di Indonesia. Oke, Mbak Dwi, salah satu dimensi smart city yang diusung oleh Kominfo adalah smart branding. Ya. Boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan smart branding dan apa tujuan yang diharapkan untuk dapat dicapai? Ya, jadi gini Mbak Eka, setiap negara kan mengusung frameworknya sendiri-sendiri. Tadi kan saya sudah jelaskan, kita Kominfo memutuskan satu framework dengan 6 dimensi. Salah satu yang membuat kita berbeda dengan negara lain adalah kita mengusung smart branding. Smart branding yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kenapa sih? Itu kan, kenapa sih Indonesia datang dengan smart brandingnya? Coba saya tanya Mbak Eka. Mbak Eka tahu nggak Kabupaten Banggai ada di mana? Bangka Belitung. Banggai. Oh, Banggai. Nggak tahu. Nah, Kabupaten Ngada, Nggak tahu. kalau dengar Mimika, tahu nggak? Mimika itu punya apa? Indonesia Timur bukan sih? Iya. Tahu nggak kalau Freeport itu ada di Kabupaten Mimika? Freeport di Papua. Iya, Freeport di Papua. Nah, ketika dengar Papua mungkin orang tahunya Freeport saja. Padahal itu adalah terletak di satu kabupaten yang disebut dengan Kabupaten Mimika. Mimika. Ya, kemudian Ngada itu adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ya, kan tak tahunya cuma apa Labuan Bajo. Coba saya tanya, Labuan Bajo itu ada di mana? Kan nggak tahu kalau itu ada di Kabupaten Manggarai Barat. Kita tahunya Labuan Bajonya aja. Nah, seperti itu. Jadi Indonesia punya masalah yang common bahwa kota kabupatennya itu tidak cukup terkenal. Nah, apa sih imbasnya kalau tidak terkenal seperti itu ya Mbak ya? Mbak, kan ada pepatah ya, nggak kenal maka nggak sayang. Ya, betul. Udah kenal pun belum tentu sayang Mbak, gitu ya. Sedih banget ya. Nah, ini kota kabupaten di Indonesia ini punya problematik yang sama, yaitu mereka tidak terlalu terkenal dalam artian yang positif ya Mbak, karena kita Mungkin tidak dia mau kurang mengekspos diri juga ya kan? Betul. Nah, mengekspos diri. Nah, smart branding ini tidak hanya tentang kalau kata anak zaman sekarang pencitraan gitu ya kan. Smart branding ini tidak hanya tentang pencitraan sebenarnya. Itu tentang bagaimana membangun suatu wajah kota, image kota yang lebih baik. Supaya apa? Supaya para investor itu mengetahui kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki oleh kota kabupaten tersebut. Apakah suasananya kondusif, apakah infrastruktur dasarnya memadai, sehingga saya worth it nggak ya kalau investasi di sana. Nah, sebenarnya kalau dari penduduknya sendiri bisa ya mengangkat itu ya Mbak? Boleh dong, dan tapi harus bekerja sama dong dengan pemerintah daerah ya, untuk membangun suatu image atau wajah kota yang baik dan yang berkelanjutan. Itu sangat dibutuhkan komitmen kepala daerah, juga rencana-rencana strategis. Nah, seperti berarti harus di planning ya? Iya dong, program-programnya. Nggak hanya mengundang media, tampil di media, di foto gitu ya, kan tidak hanya kayak gitu. Harus berkelanjutan sampai sampai jangka panjang. Jadi walaupun wali kota atau bupatinya berganti, kota kabupaten itu tetap mempunyai jangan terhenti wajah. sampai di situ. Betul sekali. Nah, kemudian harapan kita adalah bahwa dengan terbangunnya wajah kota atau image kota ini, investor dan investasi ke kota kabupaten itu akan meningkat. Analoginya Mbak, saya suka beranalogi. Gimana Mbak? Nah, coba Mbak, kalau Mbak dibilang coach, Mbak mau beli baju atau tas Coach. Mbak belum lihat barangnya, belum sentuh barangnya, ketika mendengar Coach, Mbak tahu nggak kalau itu merek yang mahal? Tahu dong. Iya, tahu kan? Nah, itu yang kita harap, apalagi kalau sudah lihat barangnya dengan modelnya yang cantik, bagus, keren ya kan? Oh,
ini produknya dari kulit asli, bahannya ini bahan nomor 1 seperti itu. Demikian juga dengan kota kabupaten ini. Seharusnya ketika saya bilang Kabupaten Banggai, oh masyarakat lain, kita jangan ngomong masyarakat internasional ya, masyarakat domestik, oh Kabupaten Banggai itu banyak sekali kaya akan bahan tambangnya, infrastrukturnya, aduh nyaman, pemandangannya juga, lautnya juga indah untuk dilihat seperti itu. Nah, kita ingin kota kabupaten ini menyusun rencana-rencana yang strategis sehingga mereka dikenal baik di tingkat nasional, apalagi kalau bisa dikenal di tingkat internasional ya. Wow, keren. Jadi memang harus berlomba-lomba juga ya Mbak ya. Ini berpacu dalam waktu dari 2017 sudah 2022 aja. Tapi kalau kita bicara 2017 sampai 2022 itu ada 2019 dan 2021 yang agak-agak ngeri ya Mbak. Oh ya. Pandemi ya, itu betul ya. ya. Memang di 2020 awal-awal pandemi kita stop tidak melakukan pendampingan ke kota kabupaten, kita hanya melakukan semua Kominfo juga mengalami kan pastinya seluruh aspek kehidupan bukan hanya di Indonesia. Memang kita memberikan waktu kepada dunia. kota kabupaten untuk fokus dulu menyusun rencana penanganan COVID pada saat itu. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan sih sekarang 2022 kita sudah bangkit langsung ya, terbang semua ini semua. Stronger. Benar. Sobat Igov, nih aku juga punya pertanyaan lagi nih. Ada istilah yang cukup menarik nih Mbak Dwi ya, terkait implementasi Smart City, yakni perlu cara cerdas menuju kota cerdas. Nah ini dia, mohon penjelasannya Mbak terkait cara cerdas ini untuk menurut Mbak ini konkretnya bagaimana? Iya, nah ASN di Pemda itu sering datang ke Kominfo bilang, Kementerian Kominfo kasih dukungan anggaran apa sih untuk kota cerdas gitu ya. Saya infoin nih Mbak, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang pembangunan kota cerdasnya dapat dibiayai oleh anggaran negara. Nggak sanggup Mbak. Contoh kalau misalnya, kalau untuk kota cerdas kita harus bangun tol sendiri, harus bangun sistem transportasi sendiri. So, ada berapa banyak yang harus dibenahin ya? Misalnya sistem irigasi yang canggih sendiri. Tidak ada satupun di negara di dunia ini yang bisa membiayai dengan APBN ataupun APBD. Sehingga kita mengharapkan bahwa kota kabupaten ini tadi dengan dia membangun citra yang bagus, membangun infrastruktur yang bagus, dia menarik para investor. Tadi investor tujuannya lokal, sebenarnya ke situ ya Mbak ya, investor lokal maupun investor internasional apalagi itu untuk membuka banyak lapangan pekerjaan, usaha di kota kabupatennya. Karena begini, kalau kota kita kasih uang sebanyak-banyaknya untuk membangun, itu kami nggak cerdas, nggak ada uangnya kok. Tinggal tidak jadi. Kan itu sama aja dengan disuapin gitu benar. ya. Tapi kalau dengan anggaran yang terbatas, mereka bisa melakukan pembangunan yang maksimal dengan berkolaborasi dengan pihak lain, itu namanya cerdas. Oke. Nah, jadi itu gimana caranya dia harus memutar otak ya? Iya, harus berkolaborasi dong betul. gitu. Bagaimana mengangkat citranya betul. gitu. Ini kan di Indonesia kan banyak sultan nih, Mbak. Wah, jangan sampai nih sultan-sultan Indonesia ini investasinya di negara lain betul. nih, Mbak. Jadi harus dipancing karena dia tinggalnya di kota itu harus menaikkan kota atau kabupaten itu sendiri gitu ya. Betul. Bahkan ya yang kedengeran paling cuma berapa hitung jari iya, ya. Misalnya sultan yang dari Jakarta mungkin investasinya di Banggai atau di Ngada atau di Sumatera Utara di Toba sana kan bisa jadi ya. Benar. Jadi mungkin saat ini itu tidak terlalu tinggi tingkatnya karena tingkat pengenalan mereka terhadap kota kabupaten itu masih rendah gitu. Nah ini yang kita, ayo kota kabupaten recover stronger kan ya. Jadi kan harus muncul ke permukaan dengan image atau wajah yang lebih bagus, dengan potensi-potensi yang menjanjikan kepada para investor. Berarti itu dari sinergi dari penduduk masyarakat itu sendiri dan juga dari Pemda atau Pemkotnya kali ya. Betul dong. Harus bersinergi ya. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat dan para pelaku usaha. Oh iya, pelaku usaha juga pelaku ya usaha Mbak dong, ya. Soalnya Mbak Dwi ini benar-benar harus bersinergi ya karena mengangkat ya gimana caranya kita biar dilihat orang gitu kan, biar tahu gitu ya menuju Smart City itu. Wow, ini menarik banget, keren. Mbak Dwi, terus tantangannya, nah ini bisa dijelasin nggak? Tantangannya apa ya ini menuju kota Smart City di Indonesia ini? Iya, tantangan. Selain itu tadi ya, yang RAPBD. Iya. Belum ngomong apa-apa udah tanya, kok Kominfo nanya
nanyain duit sih ya kan? Itu pasti kan udah menantang banget kita ya. Aduh betul. sabar Bu gitu. Gimana, Mbak? Tantangan yang paling besar yang kami hadapi adalah komitmen dari kepala daerah itu sendiri sebenarnya. oke. Ya, sehingga kami juga harus melakukan langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan literasi kepada kepala daerahnya sendiri. Karena kalau literasi kepala daerahnya tinggi, ini kan Chief of Commander nih Mbak, pimpinan tertinggi di kota kabupaten, sehingga dia bisa menggerakkan seluruh jajaran pejabat di bawahnya maupun staf-stafnya bagaimana untuk mengimplementasikan kota cerdas tersebut. Kemudian tantangan yang kedua yaitu tadi kota kabupaten ini wajah kotanya atau image kotanya belum terbangun semaksimal mungkin, sehingga tantangan yang paling berat itu adalah mereka masih kekurangan sumber anggaran untuk membangun atau mengimplementasikan program kota cerdas. Kan memang tidak tidak dalam waktu yang pendek kita bisa menarik kepercayaan para investor ya. Betul. Tapi harus dimulai seperti itu, harus dimulai. Kayak program-program nyatanya mungkin harus dibuat supaya menarik gitu kali ya. Iya betul. Salah satunya kan saya hadir di podcast ini. Tujuan saya adalah untuk mempromosikan Indonesia. Kominfo menginisiasi program gerakan menuju kota cerdas. Ada 191 kota kabupaten gitu. Sudah ya, 191 menuju kota-kota lain cerdas lainnya ya. Iya, Jadi kita betul. harus percepatannya ya. Iya, Mbak Dwi bagaimana ya. mempercepat. Saya kalau misalnya bertemu dengan perwakilan dari negara lain, seperti saat ini kita ada kerjasama dengan Korea Selatan, saya membantu pemerintah daerah ini dalam mempromosikan 191 kota kabupaten ini dan memfasilitasi komunikasi antara investor dari Korea Selatan dengan kepala daerah dari 191 ini. Bagaimana mereka bisa nanti duduk bareng, melihat bahwa mungkin memfasilitasi komunikasi antara investor dari Korea Selatan dengan mencari peluang investasi di kota kabupatennya. Itu harapan kami. Nah, harapan kami nanti tidak hanya dengan Korea Selatan, mungkin bisa negara-negara lain yang sudah maju di Eropa ataupun di Amerika yang punya pembangunan pembangunan kota cerdas, misalnya Belanda terkenal dengan sistem transportasi yang nomor 1 di dunia. Nah, kita mau kota kabupaten itu tidak hanya belajar dari sistemnya mereka, tapi juga cukup menarik bagi investor dari sana untuk menginvestasikan ke Indonesia, seperti itu. Itu langkah kita ke depannya, selain membantu kota kabupaten ini menyusun master plan kota cerdasnya. Oke, jadi gitu ya Mbak Dwi tantangannya ya. Jadi kita semua harus nih Sobat e-Golf bekerja sama, bersinergi. Tadi kalau kata Mbak Dwi ya, di antara tentunya pemerintah pusat, pemerintah daerahnya juga, Pemkot, Pemda, dan juga pasti masyarakat dan pelaku usaha ya. Pelaku usaha. Jadi semua harus bersinergi menuju kota cerdas, Smart City. 191 menuju Smart City, kasih bocoran dong Mbak, itu semua tersebar Jawa, Bali, Sumatera, Papua, pasti, Sulawesi. Ya, hampir semua provinsi, belum semua provinsi, tapi kalau kita bagi dalam kawasan, itu sudah ada perwakilannya. Dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, betul, semua sudah menyebar. Iya. 191 kota ya, siapa tahu itu kota aku. Itu kota kamu Sobat e-Golf. Mbak, ini aku menuju ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terpilih menjadi Smart City dalam merealisasikan program ini? Nah, ini nih, salah satu contoh yang paling real yang bisa kita lihat itu misalnya pada saat penggunaan aplikasi. Bagaimana penggunaan aplikasi tersebut sudah terintegrasi dan terinteroperabilitas antara pusat, daerah, dan juga sudah melibatkan pihak pelaku usaha. Contohnya, ketika ini berarti udah implementasi berjalan ya? Iya dong, udah implementasi berjalan. Contohnya ketika ada aplikasi perizinan, aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi melalui aplikasi OSS (Online Single Submission), yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, dipakai oleh seluruh pemerintah daerah, dan ketika masyarakat menggunakan aplikasi tersebut sudah melibatkan pihak swasta seperti fintech gitu ya untuk melakukan pembayarannya. Nah, sehingga untuk memudahkan prosesnya, sehingga kan semua pihak itu berkolaborasi atau bersinergi tadi. Atau misalnya ketika si daerah tersebut sudah menerapkan sistem
sistem QRIS, QR code untuk Kris? untuk pembayaran pembayaran di UMKM atau di warung let's say atau di tokonya seperti itu, sehingga pembayaran pajak itu sudah melakukan media elektronik sehingga bisa Kalau dipakai kris itu juga emang lebih gampang terdeteksi ya. Betul. Jadi reportnya tuh udah jelas. Iya, jadi kan nggak ada lagi yang ngumpetin di bawah. Iya, betul. Nggak ada lagi yang digulung-gulungkan Iya. gitu. Nah, berarti kan pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perpajakan bisa memonitor berapa sih sebenarnya pendapatan yang dapat di karena itu daerah. ter-record langsung, auto-record. Betul. Nah, itu contoh-contoh realnya. Atau mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, perpustakaan. Nah, perpustakaan nasional itu perpustakaan nasional kita itu memiliki aplikasi Inlist Lite namanya itu, di mana aplikasi tersebut bisa berintegrasi dengan aplikasi perpustakaan di daerah, sehingga pihak pemerintah daerah tidak perlu lagi membeli e-book yang banyak gitu loh, cukup dikoordinasikan di pemerintah pusat. Iya. Nah, dan masyarakat di seluruh Indonesia tidak harus misalnya saya warga Bogor ya Mbak, saya harus hanya bisa mengakses perpustakaan online yang di Bogor. Tapi tidak, warga di Sumatera Utara bisa mengakses aplikasi yang ada perpustakaan online yang ada di Bogor. Jadi cakupannya lebih luas. Betul. Nah, ini kan contoh-contoh kolaborasi sehingga ada efektivitas dalam pembelanjaan negara terhadap aplikasi. Ya kan, ada sinergi, ada keterlibatan masyarakat, keterlibatan pelaku usaha dalam mewujudkan program-program yang mendukung pembangunan kota cerdas. Nah, seperti itu. Atau contoh yang realnya lagi, ketika suatu pemerintah daerah mau bangun jalan tol. Nah, jalan tol ya meminta koordinasi atau kolaborasi dengan pelaku usaha, BUMN BUMD seperti itu ya. Sehingga mereka tidak rely on kepada sumber anggaran pembelanjaan daerah saja. Jadi nggak melulu itu terus yang dikejar ya, supaya semuanya bersinergi, supaya lebih cepat terrealisasi ya Mbak Dwi ya. That's right. Oh, keren banget. Jadi kolaborasi itu memang sangat penting ya, karena untuk lebih cepat mencapai atau menuju ke Smart City itu. Betul ya. sekali Mbak. Wah, ini topiknya menarik banget Mbak Dwi, keren banget sih. Jadi kita banyak banget informasi yang bisa kita dapat nih hari ini nih Sobat e-Gov ya, dimanapun berada. Dan pastinya sebelum kita tutup untuk sesi ini, kita mau pesan-pesannya dong. Siapa tahu nih Mbak Dwi untuk menuju, aku pengen banget di kota aku jadi Smart City gitu. Atau mungkin ada pesan-pesan apa buat Sobat e-Gov? Silakan Mbak Dwi. Ya, Sobat e-Gov ataupun netizen di seluruh Indonesia, dimohon dukungannya bagi seluruh pemerintah daerah, pemerintah kota dan kabupaten yang mungkin saat ini Bapak, Ibu, kakak, adik ya sedang menonton podcast ini, bisa menanyakan kepada pemerintah daerahnya apakah sudah ikut serta dalam program gerakan menuju kota cerdas atau Smart City. Dan kemudian bagi kota kabupaten yang memang sudah ikut join dalam program kami, kita sebagai bagian dari negara atau pemerintahan kota atau pemerintahan kabupaten diharapkan kontribusi yang positif. Salah satu contohnya memberikan masukan konten-konten positif buat pemerintah kota untuk membuat wajah kota atau image kota atau kabupaten tersebut bisa terkenal lebih baik dan lebih positif lagi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Kami memberikan contoh salah satu upaya atau keterlibatan netizen di Kabupaten Banyuwangi ketika mempromosikan Kabupaten Banyuwangi sebagai smart kampung sehingga terkenal sampai ke Australia seperti itu. Nah, contoh-contoh seperti ini kalau tidak kontribusi dari masyarakat ataupun warga netizen ataupun Sobat e-Gov gitu ya, itu tidak akan tercapai. Jadi mohon dukungannya untuk mendukung pemerintah kota kabupaten dan juga untuk mendukung pemerintah pusat. Terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Dwi Elfrida, Ketua Tim Pembinaan Otonomi SPBE dan Kota Cerdas. Yuk ayo, pasti bisa kota cerdas. Nah, siapa tahu kota kamu juga sudah termasuk. Jadi kita 191 ya, menuju ratusan kemudian menuju kota cerdas. Baik, demikianlah podcast e-Gov pada episode ini. Terima kasih Sobat e-Gov yang sudah menyaksikan. Saya Katria Johan, mohon undur diri. Sampai ketemu lagi pada podcast e-Gov berikutnya. Sampai jumpa. Yeay.